Jangan sampai ada unsur-unsur untuk istilahnya membuli atau melawan para kiai, para ulama. Karena beliau-beliau sudah bersepakat dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, kan kita harus tetap menghormati. Dalam fatwa tersebut juga tidak saklek haram tentang sonhoreg. Jadi dalam fatwa tersebut ada unsur-unsur yang bisa kita hindari sehingga sonhoreg ini tetap bisa berlanjut. Kayak fatwa MUI ini apakah berkekuatan hukum, Mas? Atau mungkin secara kasarnya apakah kita harus mematuhi fatwa dari MUI gitu? Kalau secara hukum tidak ada. Karena fatwa daripada MUI ini sifatnya hubungan kita dengan agama. Hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dengan hukum. Tapi terkadang kan hukum kita itu merujuk pada fatwa MUI. Tapi kan harus ditelaah lagi. Dalam fatwa tersebut tidak saklek, ininya tidak saklek. Makanya saya bilang kemarin kan kata-katanya kan kami mau diatur, tapi jangan dilarang. Kan seperti itu. Oke, berarti kalau mau diatur tapi jangan dilarang, nanti misalkan ada kayak regulasi-regulasi tetap diterima ya? Tetap kami terima, yang penting tidak merugikan kedua belah pihak. Assalamualaikum Bolo, kali ini kita bersama Mas David lagi setelah pulang dari Jakarta ini, TV One. Nah, kita mau tanya-tanya perkembangannya setelah bertemu dengan perwakilan dari MUI, terus ada aktivis juga, terus ada perwakilan dari TV One juga, perwakilan dari apa aja yang kemarin ya, pokoknya itu yang di TV One kalian sudah lihat semua paling. Nah, ini gimana Mas David untuk hasil dari kemarin yang sama TV One? Hasilnya ya nggak ada hasil. Cuman tetap apa ya, kita jangan sampai lah. Kemarin kita sempat mau beradu argumen ya dengan para kiai, para ulama. Ya kalau menurut saya, tetap pandangan saya, kami tidak akan melawan ulama. Kita jangan sampai ada unsur-unsur untuk istilahnya membuli atau melawan para kiai, para ulama. Karena beliau-beliau sudah bersepakat dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, kan kita harus tetap menghormati. Dalam fatwa tersebut juga tidak saklek haram tentang sonhoreg. Jadi dalam fatwa tersebut ada unsur-unsur yang bisa kita hindari sehingga sonhoreg ini tetap bisa berlanjut. Makanya harus dipahami dulu isi dari fatwa tersebut itu seperti apa. Sehingga dalam memutuskan sesuatu itu tidak langsung tidak langsung seperti itu. Seperti yang sekarang banyak terjadi di daerah-daerah itu kan, ya mohon maaf, mungkin dari bapak-bapak yang di atas sana yang sengaja memang biasanya memberikan izin, sekarang tidak memberikan izin. Karena dengan adanya fatwa daripada MUI, coba dilihat lagi, dibaca lagi. Fatwa tersebut tetap saya ada dua unsur. Unsur yang pertama tentang pengerusakan. Unsur yang kedua tentang mengganggu. Unsur perusakan ini kan bisa dihindari. Itu yang harus dipahami. Kalau unsur yang pertama misalkan bisa dihindari, yang dalam artian pengerusakan ini bisa dihindari, kan boleh sonhoreg. Jadi jangan langsung diputus ini tidak boleh. Kalau memang rujukannya dari fatwa MUI, ya berarti menurut saya panjenengan salah dalam memutuskan sesuatu. Jangan dijadikan ini sebuah alasan.
Karena ini tidak saklek gitu loh. Ada unsur-unsur yang memang kalau kita buang ini boleh terjadi gitu loh. Sekarang harus berpindah lagi sebagai pengayom masyarakat, ya harus lebih seleksi lagi lah dalam memberikan keputusan atau mengeluarkan sesuatu aturan. Kan harusnya kan menurut saya tetap aturan ada yang mengeluarkan kan pemerintah. Gitu loh. Pemerintah sendiri berpendapat kan seperti itu kemarin, tetap bisa dilaksanakan. Gitu loh. Tapi kenapa konsepnya di bawah sekarang kok menjadi seperti ini? Yang saya sayangkan kan itu. Kalau di Kabupaten Malang masih tidak ada masalah ya. Mungkin kabupaten-kabupaten lain, mungkin di Mojokerto, Jombang, Gresik, ini sudah mulai mulai agak goyang tentang adanya fatwa. Kenapa harus goyang kalau dipikir-pikir kan fatwanya tidak saklek. Makanya saya jelaskan berkali-kali, tolong dilihat 2 poin tersebut dulu dalam memutuskan sesuatu. Jangan dijadikan alasan fatwa MUI itu. Jangan sampai memihak lah. Gitu. Jangan sampai takut. Kenapa harus takut? Kedaulatan ada di tangan rakyat, katanya kan seperti itu. Kalau mau voting, ya coba di voting. Siapa yang suka, siapa yang tidak suka. Tapi bukan itu masalahnya. Kita hidup bermasyarakat sebagai umat, ya tetap kita harus menghargai apapun bentuknya keputusan para kiai, para ulama. Itu kan masih ada unsur-unsur itu, jadi masih aman. Seperti itu. Sebenarnya kayak fatwa MUI ini apakah berkekuatan hukum, Mas? Atau mungkin secara kasarnya apakah kita harus mematuhi fatwa dari MUI gitu? Kalau secara hukum tidak ada. Karena fatwa daripada MUI ini sifatnya hubungan kita dengan agama. Hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dengan hukum. Tapi terkadang kan hukum kita itu merujuk pada fatwa MUI. Tapi kan harus ditelaah lagi. Dalam fatwa tersebut tidak saklek. Ininya tidak saklek. Makanya saya bilang kemarin kan kata-katanya kan kami mau diatur, tapi jangan dilarang. Kan seperti itu. Oke, berarti kalau mau diatur tapi jangan dilarang, nanti misalkan ada kayak regulasi-regulasi tetap diterima ya? Tetap kami terima, yang penting tidak merugikan kedua belah pihak. Dari masyarakat juga tidak dirugikan, mungkin dari ulama juga kita tetap menghormati, kan seperti itu. Jangan langsung saklek, tidak boleh. Kemarin juga ada sempat pembatasan SAP dan lain-lain. Menurut saya nggak etis. Terus di diskusi kemarin saya pikir ada maksimal desibel yang dijadikan contoh dalam konser sebuah band musik yang katanya memang itu yang paling keras genrenya, 109 dB. Menurut saya nggak masuk lah. Saya tanya kan kemarin, ngukur 109 dB itu dari jarak berapa meter? Ya di lokasi lapangan loh. Kalau di lokasi lapangan, misalkan kita ambil jarak 50 meter, saya yakin tuh nggak sampai 100 dB. Jangan dB yang dijadikan patokan, itu salah. Alat yang dijadikan untuk horeg, untuk bergetar ya, bukan dB. Beli aja seismograf itu, alat untuk mengukur gempa bumi, itu yang benar. Lo real itu. Kalau untuk getaran kan harusnya beli seismograf. Ya ini sambil bercanda, tapi menurut saya nggak fair dulu. Kalau apalagi yang dijadikan suatu pegangan kemarin itu
ada laporan dari salah satu orang. Mungkin kalau penduduk di Jawa Timur ini mungkin ya, mungkin ada jumlahnya 5 juta, yang laporan 1 juta mungkin dah, baru diambil tindakan. Nah ini yang laporan 1 orang, terus katanya yang lain nggak berani laporan lah, bla 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 dan lain-lain. Kenapa nggak berani laporan kalau memang merasa merasa dirugikan? Kalau kita kembalikan lagi pasti nggak bisa jawab. Yang merasa dirugikan siapa? Yang istilahnya yang mengundang kita masyarakat, yang urunan juga masyarakat itu sendiri. Terus kok merasa dirugikan, ini yang siapa yang dirugikan? Ya tetap omongan saya tetap seperti itu. Biar paham gitu loh. Biar orang-orang yang memang merasa dirugikan, merasa ini biar paham. Kalau kami tidak ada masalah lah. Dengan para ulama tetap menghormati. Terus kalau ada regulasi DB, kira-kira enaknya gimana, Mas? Kalau mengacu dengan 85 dB lah, itu kan tidak mungkin ya? Ya sangat tidak mungkin. Kalau saya bisa bilang, sonorek maksimal, jangankan 85, 109 saja. Kami tidak setuju. Jangan 85, 109 saja kami tidak setuju. Konser-konser musik ayo dihitung sama-sama. Karena kami itu kemarin kan ngukur 135 dB dari jarak 10 meter. Lah mereka ngukur 109 dB dari jarak 100 meter. Ya apa fair? Ya kan nggak fair. Seperti itu. Tetap saya nggak setuju kalau regulasinya seperti itu. Terus kalau ada regulasi lagi pembatasan SAP untuk acara-acara karnaval, misal cuma dibatasi 6 SAP atau maksimal 8 SAP, gimana? Saya tidak setuju kalau pembatasan sampai segitu. Harusnya tetap tidak ada pembatasan. Kita merujuk harusnya kan ke Dumas, pengaduan masyarakat. Makanya kalau pihak-pihak itu yang mohon maaf saya nggak nyebut ya, yang sering membubarkan lah, terus tidak memberikan izin lah. Sebenarnya alasan beliau-beliau kan Dumas, pengaduan masyarakat. Kalau kita bertanya siapa yang mengadu tidak bisa menjawab, itu kan repot. Alasan utama kan pengaduan masyarakat, ketertiban umum, kan seperti itu. Lah kita disewa di suatu daerah, diundang oleh masyarakat, itu loh kadang yang selalu nggak bisa jawab kan itu. Yang mengadu ini siapa? Kalau masyarakat semua sudah tanda tangan, nah yang dipertanyakan kan itu. Kalau yang mengadu orang jauh, ya ngapain ditanggapi? Kan konyol gitu loh. Sebenarnya ini ada apa gitu loh. Sebenarnya ini ada apa? Kita harus balik bertanya lagi, ini ada apa sebenarnya? Itu yang menurut saya janggal itu kan itu. Ya kita ikuti saja alurnya dulu. Kita ikuti alurnya saja dulu, kita lihat nanti seperti apa di belakang. Ya. Fatwa, jadi nggak ada masalah dengan fatwa ya? Nggak ada masalah. Ya itu tadi, fatwa itu masih ada unsur-unsur yang bisa kita perbaiki. Dan conhorek tetap boleh. Gitu loh. Malah kami ini ingin silaturahmi kepada Yai, siapa yang pertama kali mengeluarkan fatwa haram itu. Kami ingin silaturahmi, kami akan berbenah diri, kan seperti itu. Karena menurut kami statement beliau awalnya langsung menjudge sonhorek ini dilarang, terus kemudian statement kedua ada kelonggaran, statement ketiga ada kelonggaran, statement keempat keras lagi, ya kan harus silaturahmi lah kita. Terus untuk mensikapi kayak
bulian-bulian dari orang-orang yang mungkin tidak tahu keadaan di lokasi, keadaan sebenarnya gimana, Mas? Ya boleh. Untuk mensikapi, bagaimana kita mensikapi menghadapi bulian-bulian orang-orang yang tidak pernah tahu keadaan di lokasi itu loh. Kebanyakan di sosmed orang-orang yang menjelek-jelekkan, membuli atau ya semacamnya seperti itu. Ya ini memang Rata-rata nggak pernah sengaja. tahu di lokasi seperti apa. Kalau saya merasa memang ini sengaja dibikin seperti itu biar semakin gaduh. Orang-orang yang berkomentar itu memang orang-orang yang memang menilai dari sosial media jeleknya. Tahu apa dikomentari, tahu berkomentar. Sebaiknya kita mulai sekarang jangan menanggapi lah. Kita redam dulu, kita nanggapi, kita nggak usah melawan. Intinya itu, kita sementara ini jangan melawan. Kita berdiam diri dulu, laksanakan yang bisa dilaksanakan. Kalau menurut saya seperti itu. Kita intinya jangan sampai melawan dulu. Melawan netizen-netizen yang nggak suka dengan sound, biarkan saja. Semakin kita lawan, berita ini semakin besar. Tapi pada intinya, ini yang terakhir, kita jangan melawan dulu lah. Di sosial media kita redam dulu, teman-teman konten kreator, ya wis ngerekam sound, wis gak masalah, apa aja wis. Pokoknya seperti biasa aja. Netizen sound horeg, jangan sampai melawan netizen yang nggak suka. Biarkan saja sampai selesai. Itu pesan dari saya. Biarkan sampai selesai. Nggak akan lama ini, pasti selesai sendiri. Kalau kita nggak melawan. Ininya itu. Wis gitu aja ya. Oke. Seperti itu Lur ya. Nanti kita lanjut. Gimana perkembangannya tetap kita pantau. Dan tetap berjalan, karnaval juga tetap berjalan, tidak ada masalah. Yang penting kita tetap menghargai fatwa para ulama, dan ya itu kata Mas David, tidak usah melawan, tetap saling menghargai saja. Iya, siap. Thank you Mas David.